Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana at-tawbata qabla al-maut asy-syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami memuliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini di majelis hadis, dan untuk saat ini kitab Riyadhus Shalihin sudah selesai kita baca. Kemudian Arba'in Nawawiyah juga sudah selesai. Semoga itu menjadi ilmu yang manfaat untuk kita. Kita akan membaca kitab baru, yaitu Mukhtasar, ringkasan kitab At-Targhib wa Tarhib. Ringkasan kitab At-Targhib wa Tarhib, karangannya Imam Amirul Mukminin fil Hadis Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang makna daripada at-targhib adalah motivasi, pemicu orang agar melakukan kebaikan. Kalau tarhib, rambu-rambu, warning agar orang menjauhi kemaksiatan. Jadi kita digiring untuk sampai kepada Allah dengan targhib, agar semangat kita beribadah. Tapi sisi lain harus ada tarhib, jangan melakukan keharaman. Sebab ada orang berbuat baik semangat tapi tidak sadar dia sambil melakukan keharaman. Sedekah banyak, bagus, tapi enggak sadar bisnisnya haram. Lah ini harus ada keseimbangan antara semangat berbuat baik dan rasa takut melakukan keharaman. Dan ini insyaallah dihadirkan di kitab ini At-Targhib wa Tarhib. Dan seperti biasa ada muqaddimah yang kebetulan yang kita hadirkan, muqaddimah aqidiyah. Muqaddimah akidah yang kita baca kitab Akidah 50. Harapan kami semua dari yang bisa membaca punya buku ini. Tujuannya apa? Agar setelah belajar di majelis seperti ini dimurojaah kembali. Sehingga menjadi kuat di akalnya, kuat di hatinya. Kemudian setelah itu barangkali di rumahnya ada musola-musola, madrasah-madrasah, itu bisa diajarkan. Karena ditulis dengan gampang, artinya untuk anak kelas paling bawah bisa membacanya, dan yang paling tinggi pun tidak akan jenuh insya Allah. Artinya memang hendaknya ini dibaca, bukan hanya sekedar Anda mendengar di majelis, kemudian selesai. Karena masalah akidah hal yang paling mahal. Kalau kita bisa membeli sesuatu dengan memaksakan, tapi kenapa urusan keimanan akidah kita tidak bisa seperti itu? Jangan-jangan iman kita kropos ya. Baik, kemudian bagi yang sudah punya buku, serius murojaahnya. Karena urusan akidah itu nggak ada istilahnya salah faham, begitu bahaya sekali kalau salah faham urusan akidah, keyakinan. Harus faham benar. Kita masuk ke bab yang kelima. Akidah 50. Sebetulnya harus kita yakini banyak sekali, bukan hanya 50. Cuman begitulah kita untuk mempermudah. Dan itu yang dihadirkan para ulama dari ulama dulu. Untuk mempermudah. Dan nanti dibagi-bagi dari sifat. Dari 50 hal yang harus kita yakini. Itu ada yang namanya kewajiban, namanya wajib.
wajib akli, bukan kewajiban, wajib akli, sesuatu yang harus kita yakini. Kemudian nanti ada mustahil, sesuatu itu terjadi, dan ada yang boleh dan tidak, namanya jaiz. Maka sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi utusan Allah. Sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi utusan Allah. Kemudian sifat jaiz, boleh Allah melakukan itu dan boleh tidak. Sama seorang nabi, ada sifat jaiz bagi nabi, adalah boleh dilakukan dan boleh tidak. Baik, itu nanti akan kita rinci satu demi satu. Akan tapi yang pertama kita akan bahas tentang akidah 50 adalah 50 hal yang wajib diketahui dan diyakini oleh seseorang yang beriman kepada Allah. Setelah meyakini Allah itu ada, bisa saja salah persepsi, salah penafsiran, salah pemahaman tentang ketuhanan. Sebab kalau meyakini Allah ada atau Tuhan ada, keberadaan Tuhan itu hampir diyakini oleh semua orang yang berakal. Hanya kadang tidak ketemu Tuhan yang sesungguhnya sehingga dia salah alamat. Nyembah matahari, nyembah rembulan, nyembah gunung menjulang, nyembah kepala sukunya, nyembah rajanya. Sebenarnya kan fitrah. Di dalam dirinya itu memang mencari Tuhan. Semua manusia mencari Tuhan. Sehingga kalau kita pergi ke hutan belantara, lalu di sana ada sekelompok manusia, maka pasti ada yang dituhankan. Berarti dalam fitrahnya ada kerinduan mencari Tuhan. Cuman perbedaannya antara satu orang dengan yang lainnya adalah yang satu ketemu Tuhan yang sesungguhnya benar melalui petunjuk wahyu, yang satu ngarang, maka nggak sampai. Baik, disebutkan dalam kitab Kifayatul Awam, satu kalimat sengaja kami potong, bukan hadis, pemahaman saja. Kita ingin juga menyambungkan semua dari kita kepada kitab-kitab ulama terdahulu. I'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annahu sesungguhnya, yajibu ala kulli muslimin, wajib atas setiap seorang muslim. Wajib ngapain? Wajib ayya'rifa, untuk mengetahui khamsina aqidatan, 50 akidah. Wajib. Kalau tidak tahu ini keluar dari iman. Rambu-rambu ini. Wa kullu aqidatin, dan setiap akidah dari 50 yang kita yakini itu, yajibu alaihi, wajib bagi seorang muslim tersebut setelah mengetahui, wajib ayya'rifa dalilan, harus mengetahui dalil hujjah-hujjahnya itu apa. Baik ijmalian secara global atau tafsilian secara rinci. Nanti kita hadirkan di sini. Sesungguhnya, kami tuliskan begitu di kitab ini. Sesungguhnya yang harus kita ketahui dan yakini tidak hanya 50. Tidak hanya 50 akidah tersebut. So, masih banyak hal-hal lain yang harus kita yakini dan kita imani. Akan tapi langkah pertama untuk membangun dan menjaga keimanan adalah dengan mengenal akidah 50. Kenali dulu akidah 50, nanti akan tahu. Ibaratnya sebagai pintu pembuka untuk masuk keyakinan-keyakinan yang lainnya. Atau bisa katakan yang terinti. Yang terpenting. Baik, yang pertama yang harus kita yakini dari 50 tersebut adalah 50 akidah yang wajib diimani tersebut terbagi menjadi 3. Biar mudah menghafal, 50 dibagi 3. Pertama sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz. Dan 50 dibagi 3. Dalam bahasa ilmu logika, ilmu mantek, wajib adalah, wajib di sini sesuatu yang harus ada dan akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Wajib, ilmu logika wajib akli. Kalau bicara ilmu logika, ilmu akal. Jadi wajib akli, sesuatu yang harus ada dan akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Maka yang dimaksud wajib di sini adalah wajib adanya menurut akal. Dan akal tersebut tidak dapat membenarkan jika sifat tersebut ditiadakan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau disebut dengan sifat wajib Allah, itu bukan mewajibkan kepada Allah, tidak.
Seperti kesalahpahaman, sebagian orang mencoba mengkritisi. Ada video disampaikan pada kami, saya digeli ada satu orang mengkritiki faham Asy'ari. Rupanya dengan, atau mungkin dia lagi ngantuk atau bagaimana. Jadi waktu kaum Asy'ariyah, kita Asy'ari. Maka jangan ragu semuanya mengatakan dirinya Asy'ari. Harus mulai faham. Seperti hanya dalam berfikih Anda ikut madhab Syafi'i, kita di dalam berakidah ikut madhabnya Imam Abul Hasan Asy'ari. Nah, rupanya memahami sifat wajib bagi Allah itu diterjemahkan dengan bahasanya yang setengah ngecek begitu. Hah, wajib ngatur Allah. Ini cobalah anak-anak itu diperhatikan itu. Ngatur Allah. Jadi kalau orang salah paham atau memang orangnya tidak pernah paham, sifat wajib di sini bukan berarti kita mewajibkan kepada Allah untuk melakukan ini itu enggak. Jangan salah paham, akan tapi sesuatu yang wajib kita yakini. Bukan kita mewajibkan kepada Allah. Lah ini, dan unik sekali, saya masih ngelihat. Saya ngelihat sendiri, saya dengar dan menunjukkan kali ini, menunjukkan sebuah kebodohan. Menyalahkan orang dengan kesalahan. Tolonglah anak-anak yang menjelaskan begini. Kayak itu. Ada jadi menuduh bahasanya kaum Asy'ariyah itu mewajibkan kepada Allah. Kok ngatur Allah? Allah wajib begini. Wajib. Dua kemungkinan, dia bodoh atau dia tahu tapi dia menfitnah. Agar pengikutnya tidak menjadi kaum Asy'ariyah. Dan itu ada, mohon diperhatikan. Kita bisa mencarikannya kalau itu. Hal-hal begitu enggak? Fitnah itu. Jadi kita tidak mewajibkan atas Allah. Bahkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu punya sifat tidak terpaksa. Punya iradah, kemauan yang tidak bisa dipaksa. Nggak ada yang memaksa Allah. Allah kalau berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Baik. Kemudian, yang dimaksud dengan sifat wajib di sini adalah sesuatu yang harus kita yakini, bukan kita mewajibkan kepada Allah. Kita meyakini bahwa sifat-sifat tersebut dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bukan kewajiban yang harus dilakukan oleh Allah. Karena Allah Maha berkehendak. Tidak ada yang mewajibkan apapun atas Allah. Ini kesalahpahaman. Jadi yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua, sifat mustahil. Dalam bahasa ilmu logika, mustahil adalah sesuatu yang keberadaannya tidak dapat diterima oleh akal. Tak bisa. Kebalikan daripada sifat wajib. Maka sifat mustahil adalah hal-hal yang tidak mungkin ada pada Allah dan Rasul-Nya. Dan akal tidak bisa menerimanya jika dikatakan Allah dan Rasul-Nya mempunyai sifat tersebut. Mustahil. Mustahil memiliki sifat tersebut. Kemudian sifat jaiz. Yang dalam ilmu logika, jaiz adalah sesuatu yang menurut akal boleh ada dan boleh tidak ada. Ini biasanya sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jaiz. Jadi wajib ini wajib akli, wajib menurut akal. Jangan, kalau sudah pemikiran akal itu pasti. Makanya nggak boleh berbeda. Nggak bisa dirubah. Karena pemikiran akal itu pasti. Maksudnya ilmu logik, ilmu dialog. Contoh gini. 2 kali 2 itu berapa? 4 pasti nggak bisa diganggu. Ahmad sang ayah, anaknya namanya Ali. Maksudnya hukum akal itu begini. Ahmad bapaknya Ali. Okay. Dan dalam kenyataannya ternyata Ali lebih tua dari Ahmad. Gimana? Mustahil, gila itu. Ahmad bapaknya Ali. Cuman ada orang ngomong Ali ternyata umurnya lebih tua dari Ahmad. Nggak bisa nerima akal kita, itu gila. Itu loh. Sama kalau sifat mustahil dinisbatkan kepada Allah, gila kita. Nggak berakal kita. Gitu nanti pada akhirnya. Sifat mustahil bagi Allah itu nggak mungkin terjadi, pada Allah nggak mungkin ada. Maka yang meyakini ya kayak tadi. Ahmad, bapaknya Ali. Ternyata Ali lebih tua dari Ahmad. Nah, itu gila. Nggak bisa. Nah, itu gambarannya semacam itu. Sehingga yang kita bahas dalam sifat-sifat wajib tadi itu adalah kayak begitu. Sebab kalau dikatakan tidak ada, Allah tidak bersifat kudrah, ini
Bertentangan dong, mustahil Allah tidak punya sifat. Apa Allah tidak punya sifat kudrah itu mustahil. Allah harus punya sifat kudrah, iradah, dan seterusnya. Baik, adapun sifat jaiz adalah hal-hal yang menurut akal boleh ada dan boleh tidak ada. Mungkin dilakukan dan mungkin tidak dilakukan. Mungkin dilakukan dan mungkin tidak dilakukan. Oleh Allah atau para rasulnya. Dan para rasulnya. Maka kemudian di sini sifat wajib bagi Allah 20. Ini bukan membatasi lagi. Sifat wajib bagi Allah itu maksudnya yang harus kita yakini banyak, bukan hanya 20. Sifat-sifat Allah banyak. Allah harus kita yakini, Allah Maha Kasih, Allah Maha ini banyak. Cuman kenapa kok sifat 20? Ini harus paham. Jangan ini main kritik saja ya Bu. Al-Asy'ari itu membatasi sifat Allah hanya 20. Sifat Allah banyak 20. Nah ini adalah fitnah dia itu. Sifat dua, maka disebutkan dalam bahasan sebagian daripada sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat 20 yang harus kita yakini. Loh, kenapa harus sifat 20 di sini? Insya Allah kita terangkan pada pertemuan yang datang. Karena 20 ini kurang lebihnya begini gampangannya. Nanti kita jelaskan. Ini sifat yang terpenting. Selebihnya adalah masuk di dalam sifat tersebut. Atau bisa kita katakan bahwasanya Tuhan itu untuk dianggap sebagai Tuhan harus memenuhi sifat-sifat ini. Kalau nggak ada sifat ini pasti bukan Tuhan. Itu loh. Untuk disebut sebagai Tuhan yang kita percaya harus mempunyai sifat ini. Kalau tidak pasti bukan Tuhan. Seperti itu. Jadi nanti akan kita hadirkan sifat wajib bagi Allah yang kita yakini, wajib kita yakini ada pada Allah ada 20. Mustahilnya 20. Sifat jaiz bagi Allah 1. Kemudian sifat wajib bagi Rasul adalah 4, biarpun nanti di dalamnya pada kenyataannya kita tambah di sini. Karena ada hubungannya dengan sesuatu yang sudah kita yakini tapi kok belum dimasukkan dalam sifat Nabi. Nanti tambahannya. Kalau ada salah, kalau di kitab Samiyat kita tambah jadi 2. Kalau di sini kita tambah 1. Dasarnya 4. Itulah. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul adalah 1. Jumlahnya ada 50. Biarpun nanti pada hasilnya lebih dari 50. Dan memang yang harus kita yakini lebih dari 50. Baik, ini saja. Kita insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas rinci satu demi satu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. Berkata qala Syekh al-Imam, kita baca Fatihah sekali untuk Imam Ibn Hajar al-Asqalani dan para masyayikh beliau dan masyayikh murid-murid beliau dan juga untuk guru-guru kita. Semoga Allah mengangkat derajat beliau, memuliakan beliau, menjadikan ilmu-ilmunya manfaat hingga kita. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Hadirin syaitan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, mengikuti Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan bismillah. Banyak riwayat bahwasanya di sana disebutkan kullu amrin dhibanin la yudau fihi bil basmalati, segala bentuk kebaikan atau sesuatu yang penting jika tidak dimulai dengan basmalah, bismillah, maka itu akan abtar atau asyida, dikatakan terputus barokahnya. Hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis. Yang mau mendatangkan tentunya mengikuti orang yang menganggap hadis sah untuk dijadikan dasar. Sebagian ada yang tidak mau menggunakan itu. Yang jelas memulai dengan bismillah adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi kalau ingin memulai segala sesuatu. Baik, kemudian kita langsung ini qala Syekhul Imamul Alim Allamah, berkata seorang imam yang sangat alim yaitu Syekhul Islam Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu Ahmad bin Ali. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani taghammadahullah bi rahmatih, semoga Allah meliputi beliau dengan rahmatnya, wa askanahu, dan semoga Allah menempatkan beliau fasihah jannatihi, di surga Allah yang amat luas. Amin. Semoga Allah mengabul doa ini. Kitabul Ikhlas.
Ini yang pertama adalah hadis pertama Kitabul Ikhlas. Tentang ikhlas. Babu hadis satu. Bab yang pertama. Babu targhibi fihi. Bab tentang himbauan, motivasi, dorongan untuk ikhlas. Hadis yang pertama adalah an Abi Kabsyah al-Anmari. Qala, dari Abi Kabsyah beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, Mathalu hadhil ummati kamathali arba'ati nafar. Perumpamaan umatku ini adalah perumpamaan 4 golongan, 4 orang. Ini taksim nabawi. Nabi yang membagi kelompok umat ini ada 4. Dan sungguh ini pembagian yang luar biasa. Kalau kita renungi memang manusia betul nggak akan ada yang keluar dari 4 ini. Semua dari kita 4 ini. Kalau tidak satu, yang kedua, 2, ketiga, keempat. Tidak akan ada yang keluar dari ini. Pertama, ini yang teristimewa. Nah, semoga kita menjadi golongan ini kan gitu. Rajulun atahullahu, rajulun atahullahu, rajulun atahullahu ma'la. Seseorang lah. Kalimat laki-laki di sini adalah bukan berarti laki-laki, memang begitu takbir dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu sering diajak bicara kaum laki-laki karena wanita adalah sya'an, urusan wanita hendaknya ditutup, disembunyikan, bukan dipamer-pamerin, bukan disebut-sebutin. Jadi Nabi pun memberikan contoh ya, seorang laki-laki di sini bukan berarti laki-laki semua yang masuk perempuan. Kalau yang baca perempuan bisa saja seorang laki-laki, jadi seorang perempuan, tapi hadis nggak usah dirubah. Seseorang, mungkin terjemahkan bahasa Indonesia nggak pakai sifat laki-laki. Seseorang masuk laki perempuan. Atahullahu malan, Allah beri harta. Wa ilman, diberi ilmu untuk ngatur harta. Fa ya'malu bi ilmihi, kemudian orang tersebut mengamalkan ilmunya. Yunfikuhu fi haqqihi, dia infakkan di dalam haknya harta, maksudnya diinfakkan dengan cara yang benar. Dimulai dari hal yang wajib dizakati, kemudian sunnah pun sedekah-sedekah digunakan, dilaksanakan. Artinya dia punya harta tapi tidak pelit. Dia punya harta, senang berderma, senang berbagi, itu hakul harta. Hakul mal apa? Didermakan. Haknya harta itu didermakan, disimpan roh, enggak. Ya. Ini paling bagus. Wa rajulun atahullahu ilman. Yang kedua adalah orang diberi ilmu. Anda bayangkan dulu orang yang pertama itu kaya raya, punya ilmu. Amalnya baik karena dia punya ilmu, rizki hartanya pun digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman, seseorang yang diberi Allah ilmu. Walam yu'tihi malan, tapi Allah tidak memberi harta, ilmu dok. Ilmu, maksudnya ilmu untuk menata harta, ngerti halal haram, ilmu zakat, ilmu apa yang ngerti. Wa yakul, dan dia berkata, Lau kana li mithlu hadha, kalau seandainya aku mempunyai seperti yang ia punya, dia punya ilmu tapi nggak punya duit. Lalu dia ngelihat orang yang punya ilmu punya duit. Oh, kalau aku bisa kayak dia, kaya, Allah beri rezeki, amiltu fihi bimithli alladhi ya'mal. Aku akan berbuat seperti dia. Dia bangun masjid, bangun pondok, aku akan bangun pondok. Aku bangun ini. Maksudnya dia melihat orang yang berbuat baik, dia merindukan untuk menjadi seperti dia. Kalau Rasulullah sabda, fahuma fil ajri sawa. Yang kedua itu pahalanya sama. Dan ini syarat bahwasanya berkeinginan atau berniat yang baik itu penting. Dia belum sempat kaya dan belum sempat berderma, tapi dia rindu untuk kaya dan berderma. Dia ngerti ilmu, halal haram ngerti. Cuman dia tidak ditakdirkan kaya di dunia. Cuman dia berangan-angan banyak. Ingin berbuat baik dengan hartanya kalau seandainya diberi harta. Maka kata baginda Nabi, orang yang punya niat seperti itu, ternyata sudah mendapatkan pahala. Seperti orang yang alim, kemudian punya harta, kemudian dia menggunakan hartanya sesuai dengan petunjuk ilmunya untuk kebaikan, maka orang itu pun juga selamat
Padahal punya ilmu saja. Tapi angan-angannya ingin melakukan kebaikan. Berandai-andai. Maka dia mendapatkan pahala sama. Yang ketiga adalah, yang pertama paling beruntungnya manusia. Yang ketiga ini paling sengsaranya manusia. Paling celakanya manusia. Siapa itu? Rajulun, seseorang. Atahullahu malan. Allah beri harta. Walam yu'tihi ilman, tapi tidak diberi oleh Allah ilmu. Fa yakhbitu fi mali. Ya karena enggak punya ilmu dia kacau. Porak-poranda berantakan ngurusi hartanya. Yunfikuhu fi ghairi haqqihi, akhirnya didermakan sesuatu yang tidak benar. Bukan haknya harta, bukan zakat, bukan sedekah. Foya, melakukan keharaman dengan hartanya. Enggak punya ilmu dia. Lihat, dia punya harta. Tidak punya ilmu sehingga dia menggunakan hartanya untuk dosa-dosa haram. Dia paling celaka orang. Nah, jangan berangan-angan seperti ini. Tapi ternyata ada rajulun, seseorang, lam yu'tihillahu ilman. Dia enggak punya ilmu, bahlul dia. Wala malan, enggak punya duit juga, sudah fakir nyungsep. Wa yaqul, ini adalah masalah ketamaan, kerakusan, cara salah pandang. Wa yaqul, lihat orang kaya yang mabuk-mabuk, orang kaya yang tampak, wah ini kan zamannya zaman jor-joran hari ini, lihat. Kan ada pengakuan ngaku-ngaku apa namanya? Pengen disebut kaya itu apa namanya istilahnya? Rame-rame hari ini. Itu satu budaya tren yang menjerumuskan. Nah, di saat Anda melihat satu di konten di sebuah video misalnya, ada orang Hamburger kaya dan mungkin melakukan keharaman dan sebagainya. Lah kok ada satu orang si fakir nyungsep, nggak punya ilmu, angan asib ya, saya pengen kayak dia. Betul, dia kerja, angan-angannya pengen kayak dia, ingin maksiat, ingin ini. Bagaimana kisah manusia bodoh ini? Kalau Rasulullah, dia yang nggak punya ilmu tadi, nggak punya duit, ya cool, tapi dia masih punya lintasan di hati. Ada kerentek, ada mau. Dan dia ucapkan, "Lau kana limithlu hadza", kalau aku punya seperti ini, wah, aku bisa minuman keras, bisa cari perempuan cantik untuk zina, bisa ini. Persis pengen kayak dia. Padahal dia nyungsep fakir. Tapi angan-angannya begitu. Makanya hati-hati yang merindu kekayaan, jangan sampai salah. Jangan sampai ngeliat tetangga yang kaya, kemudian dia ada sisi negatifnya yang tampak di mata, lalu kita ingin niru kaya, pengen kayak negatifnya dia. Sengsara biarpun belum kaya dia. Kemudian dia si fakir yang nyungsep, nggak punya ilmu tuh ngelihat seorang kaya tapi melakukan keharaman dengan hartanya, lalu dia berkata, kalau saya punya seperti itu, amil tu fi mithal ladzi ya'mal. Aku akan berbuat seperti dia. Bahkan mungkin aku akan bergabung menjadi grup orang kaya yang aneh-aneh. Itu loh misalnya. Sudah berangan untuk bergabung. Kalau Rasulullah bersabda, "Fahuma fil wizri sawa." Dalam dosanya sama. Duduk. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Fi haditsin sahahahu. Ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan di saat beliau menyebut hadis ini dan disifati ini hadis sahih. Wa Ahmad ibn Majah wal lafdullahu wa akhraja Abu Awanah fi sahihi wa huwa min ziyadatihi ala Muslim. Baik. Jadi manusia ada 4 model. Nah, Anda menjadi seperti apa kan gitu. Maka berharaplah menjadi yang pertama tadi. Orang berilmu dan kaya. Sehingga dengan kekayaannya, dibimbing dengan ilmunya, lalu dia bisa banyak berbuat baik, selamat mencarinya benar, mendermakannya benar, pangkat tinggi dia. Kalaupun tidak, ternyata kita termasuk golongan nggak punya atau punya ilmu. Kita punya ilmu, tapi nggak punya duit. Maka kita harus punya ide-ide cemerlang untuk melakukan kebaikan dengan ilmu kita. Merintis bisnis yang bersih, yang halal, yang menegakkan syariat dan sebagainya. Oh, cita-citanya tinggi. Biarpun dia belum sempat kaya, maka dia sudah mendapatkan pahala. Itu makanya niat. Maka kembalilah Anda ke rumah masing-masing. Anda mau ngapain? Dalam berbisnis itu apa sih yang Anda tuju?
untuk mengayakan diri, Qarun, atau kita ingin bisa banyak berbagi, atau karena kita ingin memuliakan keluarga agar bisa ibadah, terhormat, dan seterusnya. Itu harus ada kita lintaskan di hati. Sehingga mencari nafkah karena untuk melindungi keluarga, dan seterusnya memuliakan keluarga adalah sesuatu yang terpuji. Punya ilmu tapi nggak punya duit, tapi niatnya baik, mendapatkan pahala. Nah, kemudian ada orang nggak punya ilmu tapi punya duit, kacau dia. Nah ini bahaya. Nggak punya ilmu, punya duit, berantakan. Maka jangan menjadi yang semacam ini. Yang ketiga adalah nggak punya ilmu, nggak punya duit tapi berangan-angan. Nah kita jangan menjadi semacam ini. Jangan menjadi orang seperti itu, sudah nyungsep, nggak punya duit, nggak punya ilmu, tapi angan-angannya ingin maksiat kayak orang yang punya duit tapi maksiat tadi. Nah ini adalah dimasukkan bab ikhlas oleh Ibnu Hajar. Itu maksudnya menata hati. Menata hati kita karena Allah. Sepak terjang kita karena Allah. Kita hadirkan kerinduan kepada Allah. Ada sedikit mungkin ada hal yang misalnya tadi disebutkan orang baru berangan-angan tok kok langsung dosa. Bagaimana ini? Bukankah dalam satu riwayat lain Allah memaafkan, akan disebut di akhir hadis tadi kalau tidak salah. Allah memaafkan kalau orang hanya lintasan di hati untuk melakukan keharuman. Sehingga para ulama menjelaskan itu kan hanya setinggal lintasan. Ini sudah ngomong, bahkan sudah ngomong itu sudah diobrolin sama temannya. Ini kan ya kulu sudah berkata. Wah, sampai bisa. Ini jadi sudah masuk amal, bukan sudah lintasan di hati. Ya kul yang ngomong sampai ngomong temannya. Wah, aku bikin kayak dia nih, asik banget. Berarti sudah diomongkan, berarti sudah masuk pada amal, makanya dia mendapatkan dosa. Tapi kalau hanya lintasan, langsung dia hapus dan sebagainya. Enggak. Karena sudah dia kul, akhirnya sudah ngomong dia. Lah ngomong ini bukan saja ngomong dia di hadapan Allah. Begitu bisa saja sama temannya. Enak banget tuh ya. Dengan cari duit. Nah sudah ngomong, berarti dia sudah masuk amal. Sehingga dia sama dosanya dengan orang yang sudah melakukan itu. Karena apa? Sesungguhnya dia sudah mulai masuk di dalam amal. Ini adalah tafsiran menggabungkan antara hadis ini dan hadis bahwasanya Allah memaafkan selagi itu masih lintasan-lintasan hati. Jadi ini bukan sekedar lintasan hati yang sudah ngomong kok. Sudah didiskusikan dengan istrinya. Atau bahkan sudah berencana, sudah booking tempat untuk melakukan kemaksiatan. Belum apa-apa. Belum dapat duit. Seperti itu. Nah, ternyata di sini sebab kejelekan, ya, ini menunjukkan bahasa pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Sehingga orang yang punya harta, punya ilmu, selamat. Makanya yang punya harta, nggak punya ilmu, sengsara. Lah ini. Pensyarah hadis menjelaskan, lalu bagaimana dengan orang-orang kaya? Mereka tidak punya ilmu. Golongan yang mana ini? Maka dikatakan, kalau memang itu orang kaya yang tidak punya ilmu agar selamat, maka mencari ilmu duduklah dengan orang yang berilmu agar membimbingnya di dalam menghantarkan rezekinya. Nah kalau si fakir berangan-angan coba, pengen fakir, dia ngerti halal haram, tapi dia pengen kaya. Dan di saat kaya dia ingin banyak berbuat baik. Dia mendapatkan pahala karena dia merindukan kebaikan. Cuman bagi yang fakir lalu berangan-angan ingin menjadi seperti orang kaya itu yang bisa bangun pondok, bangun masjid, maka harus dibuktikan kalau seandainya benar-benar kaya, dia ngakukan atau tidak, kan begitu. Kalau seandainya dia tidak sempat kaya kemudian, karena dia sempat kaya, maka dia tidak pernah melakukannya. Maka dia sudah mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Jadi fakir rindu kebaikan. Maka di saat dalam keadaan fakir, ya sabar. Sabar untuk tidak melakukan keharaman. Sabar ingin berusaha untuk menjadi kaya, untuk bisa berbuat baik. Terus melakukan itu semuanya, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian di situ kan ada dua model orang ya. Yang penting orang kaya mendapatkan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya dapat pahala. Tapi satu lagi fakir, sabar lalu dapat pahala. Mana yang lebih utama ada? Ini diskusi panjang antara si orang kaya yang bersyukur dengan hartanya sama orang fakir yang bersabar sehingga dia tidak melakukan haraman tapi cita-cita tinggi. Memang dikatakan pada dasarnya adalah sama mendapatkan pahala, tapi pada akhirnya ada yang diunggulkan. Mana? Nah, sebagian mengatakan bahwasanya
orang kaya yang bersyukur itu jauh lebih berat daripada sabarnya orang fakir. Sebab fakir itu harus sabar, itu memang mau tidak mau gimana lagi, kan begitu. Mau nggak punya apa-apa, mau ngapain. Sehingga sabarnya dia itu seperti tirori, sudah dipaksa untuk sabar. Memang dia mau beli minuman keras mahal, ya nggak mampu. Ya, maka dia sabar bagi dia mah gampang. Tapi kalau syukur ini perlu betul-betul kemauan dalam dirinya untuk berderma dan sebagainya. Di satu sisi sebagian mentarjah, mengunggulkan orang kaya yang bersyukur dibanding si fakir yang sabar dalam hal ini. Karena apa? Syukur itu nggak gampang. Sebab biasanya orang kaya itu semakin senang duit. Sehingga kadang seleranya tinggi. Makanya kalau orang kaya, biarpun kaya-kaya apa, cuman gaya hidupnya nggak benar, dia susah berderma. Dia mau berderma 1 miliar, dia ingat lewat showroom mobil, ada mobil baru, batal dia ingin perbarui mobilnya. Seleranya tinggi, kejar-kejaran, jor-joran. Dan gaya hidup jor-joran ini dia menjerumuskan. Maka menjadi orang kaya yang hebat adalah itu tadi, dekat dengan ulama, mensyukuri. Mensyukuri dengan ilmu yang diberikan oleh ulama untuk melakukan kebaikan. Maka dia berjaya dia. Biarpun dia, maka dia pangkat tinggi tadi, menjadi orang nomor 1 yang punya kekayaan, bisa berbuat baik. Maka karena dia biarpun tidak, karena dia dekat dengan ulama dan ikut bimbingan ulama, biarpun dia tidak berilmu, maka dia menjadi punya ilmu karena langkah-langkah yang menjadi halal, maka itu pangkat tertinggi. Mungkin ada kata, wah ngenes nanti si fakir, begitu. Oh enggak. Kalau memang kita fakir, semoga dicukupi oleh Allah semuanya. Maka berangan-anganlah yang banyak. Berangan-anganlah yang banyak untuk melakukan kebaikan. Maka mengendobel antara dia sabar dengan kefakirannya. Sebab kadang gara-gara fakir saja dia mencari uang 1 juta sudah kelepas kerudung, meninggalkan sholat nggak mengerti keharaman, hanya mengejar uang sedikit, maka nasib buruk itu. Fakir yang sengsara. Tapi ada fakir tetap menjalankan syariat. Fakir takut kepada haraman. Fakir takut murka Allah. Tapi cita-citanya tinggi. Sehingga tidak dikuasai oleh dengki di hatinya. Ngelihat orang kaya berderma, dia pengen bukan marah. Tapi sudah fakir, bayangkan nasib buruk. Fakir, ngaco, pendengki. Kalau ngelihat temannya sukses, orang tetangga sakit hati. Maka menjadilah Anda fakir yang beruntung. Dengan kesabaran akan naik pangkat, lalu dengan kerinduan niat yang baik untuk melakukan kebaikan, kalau seandainya yang kaya, itu adalah pahala yang baru lagi, pahala yang lain lagi, maka di saat itulah nanti akan bisa menyamai dengan orang-orang yang kaya dan punya ilmu, atau orang ilmu yang punya kaya, yang orang berilmu dan dia punya kekayaan. Baik, ayo kita tengok diri sendiri, karena orang tidak lepas dari ini. Siapakah Anda? Kalau Anda ternyata Anda orang yang kaya, diberi Allah kekayaan, dekatlah kepada ulama agar Anda mendapatkan bimbingan, menyempurnakan bisnis Anda yang halal semakin halal, yang haram berubah menjadi halal, agar Anda menjadi orang yang disebut Nabi, orang yang paling tinggi pangkatnya, yaitu orang kaya berilmu, atau dengan ilmunya dia bisa mengatur kekayaannya sehingga menjadi selamat. Kemudian, kalau Anda tidak golongan ini, paling tidak kalau Anda punya ilmu halal haram, ilmu iman, ilmu halal haram, ilmu iman, lah kok ternyata masih nyungsep, masih fakir, maka bercita-citalah untuk menjadi seperti orang kaya yang beramal dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya, kemudian mengatur hartanya dengan kekayaan. Lalu bagaimana? Ada bukti dong. Maka mulailah dari apa yang Anda mampu. Tampakkan kerinduan Anda kepada kebaikan. Biarpun Anda fakir, nggak boleh nyerah dengan kefakiran. Tanda ketulusan dalam berniat untuk menjadi orang yang berbuat baik adalah harus ada ketulusan dong. Bukan hanya, oh saya pengen, bohong itu. Niat di dalam hati memang, ketulusan di dalam hati memang, akan tapi ada tanda-tanda zahirnya. Nah, tanda zahirnya apa? Memaksa dengan ketidakmampuannya.
Sehingga dalam Al-Quran orang bertakwa yang ahli surga adalah alladzina yunfikuna fis-sarra. Di saat mereka diberi oleh Allah kelonggaran harta, dia berbuat baik. Ternyata nggak sampai di situ, si fakir pun was-sarra dharra, fis-sarra wa dharra. Dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah pun dia berusaha. Kalau orang lain mungkin ratusan juta, saya hanya mampu 10 ribu. Nggak boleh menyerah dengan kefakiran, tanda niatnya benar. Berusaha untuk menyisihkan. Menyisihkan. Seperti contoh ya. Pernah kami hadirkan kisah seorang wali. Bahkan dikatakan Sayyidut Tabi'in. Uwais Al-Qarani. Beliau adalah kalau bicara orang fakir di kolong langit ini, di kolong bumi ini, di kolong langit. Di atas bumi ini ya paling fakir adalah si Uwais Al-Qarani. Makannya pun adalah makanan halal yang sudah dibuang di tempat sampah. Karena memang dia tidak punya apa-apa. Akhirnya dia ke tempat sampah kan orang kaya banyak buang bekas-bekas roti. Ada anjing, dia berkata, anjing kau ke sana. Jangan dekat saya ya, jangan ganggu saya. Ini bagian saya. Dengan khusyuk beliau memilah. Roti dibagi 3. Roti yang paling bagus disisihkan, yang sedang-sedang dimakan oleh dia, yang kotor dilempar ke anjing. Dia bersedekah kepada anjing. Kemudian untuk dijanji, kemudian yang terbagus daripada roti itu dibungkus, dirapikan betul dibungkus. Kemudian dia mencari orang yang lebih atau orang yang fakir, yang diperkirakan bakal menerima roti itu. Berarti itu adalah harta terbaik Uwais Al-Qarani. Kenapa? Dia makannya bukan itu, makannya lebih rendah dari ini. Dia memberikan kepada si fakir, setelah itu mengadakan tangan, ya Allah, ini yang bisa aku lakukan. Jangan hukum kami ya Allah, jika masih ada orang lapar yang ada di kiri kanan kami. Nah inilah, ini yang tidak mampu pun masih berusaha. Artinya jangan sampai, saya nggak mampu ya udah usahlah. Yang penting kan niat, itu kata hadis hari ini kan enak. Yang penting niat. Loh, niatmu harus ada buktinya dong. Apakah 1.000 rupiah yang ada apa yang kita dermakan untuk musola, untuk masjid, pesantren, harus ada dong. Itu tanda. Jadi jangan menyerah dengan kelemahan. Seperti yang dikisahkan juga tentang orang yang nekat itu pada zaman Nabi, ada seorang yang kakinya pincang. Nabi itu penuh kasih waktu ada seruan perang, pemuda-pemuda dipilah dan pilih yang bisa ikut perang fisiknya dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang yang pincang. Kakinya pincang. Nabi tersenyum melihatnya. Dan Nabi mempersilahkan dia untuk mundur. Jadi agar tidak ikut perang. Dengan kasih sayang tentunya. Rupanya laki-laki ini merasa ya sedih. Kenapa kok tidak boleh perang? Lalu dia bertanya dengan kepolosan, ya Rasulullah, li'urjati hadhihi. Ya Rasulullah, aku tidak boleh perang ya. Ya, kemurahan dalam Islam, kau tidak usah perang. Li'urjati hadhihi atau karena aku pincang? Nabi tersenyum mengatakan, iya memang kemurahan dalam Islam. Kalau pincang kan repot. Nah. Apa kata dia? Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, izinkan aku untuk perang. Wallahi demi Allah, la ata'annal jannata bi'urjati hadhihi. Aku ingin menginjak surga dengan jihad ini. Aku ingin menginjak surga dengan kepincanganku. Jangan nyerah. Nah ini kalau sudah fakir, ya kan kita nggak mampu, nggak usah ngurusin deh. Lo nggak bisa dong. Sampai apa mungkin dengan tenaga kita, dengan kita sisihkan dari rizki kita, mungkin dari uang. Sampai mungkin bahasa sederhana yang sering kita sampaikan pakai kenceleng, uang receh dan sebagainya. Karena memang kita kelas receh kan begitu ya. Kita nggak mampu, yang banyak duit kok pakai kenceleng ya keterlaluan kan gitu ibaratnya. Dia bisa mau beli. Cuman kenceleng itu kan untuk mengajari pembantu kita yang ada di rumah kita, anak-anak kecil kita dan sebagainya. Perlu juga mengajari yang lainnya. Lah ini biarpun dalam keadaan fakir, dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang kaya. Karena apa? Niatnya dia pengen begitu. Maka buktikan kalau niat itu benar untuk mendapatkan pahala. Jangan hanya sudah, yang penting niat. Pokoknya kalau aku kaya nanti bila. Lah kalau tidak dibuktikan, kata Imam Ghazali, kalau tidak pernah dicoba, maka sesungguhnya ilmunya hanya di otak saja. Giliran kaya beneran dia lupa. Nggak bisa bersyukur karena nggak pernah berlatih. Maka berlatihlah dari saat ini untuk melakukan kebaikan dengan segala kekurangan Anda. Nah ini tanda ketulusan hati, niat yang benar. Tentunya juga jangan menjadi seperti sebagian orang yang berbuat baik dengan hawa nafsu. Di rumahnya nggak ada makanan, dia bersedekah. Banyak utang sedekah. Nggak begitu juga. Nah, ini memang betul. Selagi Anda normal, ada rezeki, tapi nggak banyak, sedekah. Makanya jangan sedekah kalau banyak saja. Jadi kan sedekah. Apalagi, jangan berderma. Jangan, ingat catatan. Jangan malu berderma sedikit.
Jangan malu sedekah sedikit. Sebab biasanya yang malu sedekah sedikit, memang dia orang sombong, hanya pengen lihat sedekahnya banyak. Hati-hati. Sedekah sedikit gengsi, masa kelas saya. Nah kalau sedekah banyak gampang lah, yang penting kadang-kadang kita bersedikit ngajari orang, melatih kesombongan kita. Jadi yang merasa malu sedekah sedikit itu adalah calon sombong di saat sedekah banyak. Jadi jangan malu, memang Anda sudah miliaran, suatu ketika Anda bisa sedekah sedikit. Tapi kan di sana Anda masih banyak sedekahnya. Dan juga Anda yang punyanya sedikit, ya jangan malu juga sedekah, karena memang Anda punyanya sedikit. Sebab apa? Anda punyanya itu. Lah saya nggak enak malu, berarti Anda hanya pengen dibilang oleh orang, oh sedekah yang banyak, kacau nanti. Maka masuklah wilayah kemuliaan. Yang penting jangan menjadi seperti yang tadi katakan yang ketiga. Wah, Bahlul, wah, punya duit. Bahlul punya duit yang ngaco, untuk haram nih. Naudzubillah, wah semakin dalam nerakanya. Atau sudah fakir, berangan-angan seperti orang yang ahli maksiat dengan hartanya tersebut, maka dia sudah fakir di dunia, nyungsep di akhirat. Baik, ini adalah Kitabul Ikhlas yang pertama. Memang sebetulnya banyak hadis, cuman kita tidak bisa membaca semuanya. Pelan-pelan ya. Dan mungkin kita tambahkan satu hadis. Hadis yang kedua adalah An bin Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas pamanda Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, bima yarwi an rabbih, dari hadis yang diriwayatkan dari Tuhannya. Maksudnya ini hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha tinggi, maha mulia, katabal hasanati, sudah menentukan, sudah merupakan ketentuan Allah. Ya, bahwasanya Allah al-hasanati wasaid, Allah telah menentukan ada kebaikan dan ada keburukan. Itu membayang, kemudian menjelaskan, dzalika fi kitabi, kemudian Allah menjelaskan dalam Qur'annya, faman hamma bi hasanatin, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, ingin yang benar. Sampai ada muqaddimah mudahnya diobrolkan dengan istrinya, ma, besok saya mau sedekah, ma, ya. Ma, iya Pak, ya ini. Tahu-tahu duitnya hilang, dapat pahala. Hamma bi hasanatin, tidur sore, Masya Allah, sudah nyiapin air wudhu, nanti malam tahajudan yuk, iya. 14. Nah ini, falam ya'malha, biarpun tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan, Allah akan beri kebaikan satu. Karena niat yang benar. Makanya kalau niat yang serius, ada tandanya dong. Nah, niat yang serius. Niat serius ada tanda. Juga jangan salah faham, membaca riwayat, kan ada. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih bagus daripada amal perbuatannya. Oh, salah faham, ngaco, sehingga niat tok, lalu tidak berbuat baik. Kenapa? Yang penting kan niat. Niatnya orang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Wah, ini salah faham. Ya, mungkin saya singgung juga hadis itu kadang sering bikin mainan. Yang penting kan niat. Oh, enggak begitu. Niatmu kalau tidak serius enggak diterima, enggak dikasih pahala. Oh, bukan niat. Niat di lisan saja. Niat itu di dalam hati, ada kemauan. Maka niatul mu'min khair min amalihi. Niat di dalam hati. Nah, makna niatul mu'min khair min amalihi, mungkin singgung kita keluar. Niatnya seorang mukmin lebih bagus daripada amal perbuatannya gimana sih? Bukan orang niat tok lalu tidak berbuat baik. Enggak. Jadi gini loh. Amal manusia itu ada amal dohirnya, ada keikhlasan di dalam hatinya, namanya niat. Makanya jika dijejer antara amal dohir dengan niatnya, yang paling bagus adalah niatnya. Karena ini rohnya yang menjadikan amal dohir berarti. Bukan berarti langsung niat tok tapi tidak berbuat. Ini ngaco. Begitu sebaliknya, amal zahir sehebat apapun kalau tidak ada niat yang benar, tidak ada nilainya, kan begitu. Berarti yang menjadikan bernilai amal zahir kita karena niat. Makanya niatul mu'min khairun min amali. Bukan niat tok lalu tidak berbuat baik. Nah, ini kadang-kadang salah. Yang penting kan niat. Bismillah, niat. Kalau Anda niat tahajud, pasti Anda persiapkan, sudah Anda taruh sejadah, kemudian jam beker dinyalain, kemudian ada niat. Maka di saat seperti itulah Anda akan dapatkan pahala kebaikan satu. Kamilatan, sempurna. Pakai kalimat kamilah. Ini kalau tidak salah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu di saat kita mensyarahi hadis Arba'in Nawawiyah. Karena ada hadis ini juga. Wa in hamma biha,
Fa'amilaha, kemudian kalau dia sudah berkeinginan melakukan kebaikan kemudian dilakukan dengan benar, kata Allah indahu asyra hasanatin, Allah tulis 10. Allah Maha Kasih Allah. Ila sab'mi'ati dhi'fin, sampai 700. Maha Kasih Allah. Satu jadi 700. Ila ad'afin katsiratin, bahkan kalau perlu ditambah lagi kalau kita mau semakin serius, semakin senang, bersyukur dan sebagainya. Wah, senang, alhamdulillah, saya bisa sedekah ya Allah. Saya insya Allah saya tambah lagi. Pokoknya semakin semangat bekerjanya. Berarti ad'af katsirah. Agar ditambah lagi oleh Allah pahalanya. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Kalau ada orang hanya melintaskan satu kebaikan, satu kejelekan, dia ingin melakukan kejelekan. Sudah nyiapkan dia. Ingin melakukan kejelekan, sudah disiapkan. Besok pasti. Sudah WA sama temannya, bahkan sudah, ini kan. Tolong tunggu besok ya. Niat betul. Falam ya'malha, kemudian dibatalkan. Kataballahu indahu hasanat. Ternyata di saat membatalkannya jadi pahala. Karena memerangi hawa nafsunya tadi. Hasanah. Jadi niat melakukan kejelekan, kemudian dibatalkannya menjadi mendapatkan pahala. Ini juga jangan disalahpahami. Niat jelek dulu yo, nanti batalin. Kacau. Bablas nanti niat jelek. Bukan gitu. Maksudnya, ayo hentikan niat jelekmu agar jadi pahala. Mau ngapain tadi? Ya dari saya mau berkesana. Batalin. Saya mau batalin. Batalin. Itu bukan niat jelek dulu. Kemudian setelah itu dibatalin. Enggak begitu. Setelah itu dapat pahala utuh kamilatan. Wa in huwa hamma biha. Lalu ada orang menginginkan satu kejelekan, fa'amilaha, kemudian dia melakukannya, dia menginginkan, sudah merencanakan, amilaha, dilakukan. Kata Allah sayyi'atan wahidatan, Allah menulis hanya satu kejelekan. Subhanallah, Allah Maha Kasih. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayah, dalam riwayat ini, kata Allah sayyi'atan, Allah akan menulis satu kejelekan. Satu tok. Niat melakukan kejelekan, sampai dia melakukannya, satu tok. Oh mahaha, atau bahkan Allah hapus, nggak ada dosanya. Kalau sudah semangatnya luar biasa, dibatalin, Allah hapus. Jadi tidak ada dosa. Wala yahliku 'alallahi illa halik. Ini ada wala yahliku 'alallahi illa halik. Tidak ada yang yahliku 'alallahi illa halik. Kalau makna luasnya begini. Kalau sudah tahu begitu Allah penuh kasih kepada hambanya, amal baik satu dilipat gandakan. Jelek satu juga dikasih satu. Lah kok masih ada orang hancur, itu berarti orang yang orang yang sengaja pengen niat hancur. Lalu sudah banyak kemurahan, maksudnya apa? Ibaratnya begini loh, makanan ada, minuman enak, semuanya. Lah kok kamu kelaparan, berarti kamu yang bodoh. Kamu yang nyiksa diri. Maksudnya Allah dengan kasihnya melipat gandakan pahala. Dosa pun hanya catat satu dan gampang diampuni. Lo kok masih sengsara, berarti itu adalah kamu pengen hancur. Wala yahliku 'alallah, tidak ada orang yang memang niat hancur ya dengan melanggar aturan Allah, kecuali memang orang memang nasibnya nasib kehancuran bagi dia. Ya tidak ada orang yang melakukan atau tidak ada orang yang hancur di hadapan kemurahan Allah, kecuali memang dia orang yang memang nggak mau diangkat. Maksudnya begitu. Subhanallah. Ayo kita semua berpikir tentang diri kita sendiri. Ayo menjaga perilaku kita, ya. Niatnya yang baik, niat jelek segera dibatasi, dan bercita-citalah Anda untuk bisa menjadi orang-orang hebat ya, orang-orang yang mulia dengan hartanya. Termasuk dikisahkan Imam Bukhari itu bapaknya kaya raya, dan punya ilmu. Lalu waktu memberikan kepada Imam Bukhari, takbirnya diberi harta alfu alfin, maksudnya harta yang banyak sekali. Dan dikatakan oleh ayahnya Imam Bukhari bahwasanya hartaku ini adalah bersih wahai anakku, jangan khawatir. Lah berani ngomong begini berarti kan memang waktu mencarinya dengan yang bersih. Maka dari itu yang lagi nyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya, maka harus Anda pastikan bahwasanya harta Anda bersih. Kalau haram jadi dokter culas, tuh nanti jadi ulama ulama yang nggak benar. Tapi kalau harta Anda bersih halal, Anda gunakan untuk biaya anak Anda jadi dokter yang takut kepada Allah, tidak akan curang dan culas dia. Maka benailah rizki Anda, cari yang halal, cari yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan orang yang yang mencari rizki yang halal, kalau punya angan-angan yang banyak, menunjukkan ketulusan niatnya tadi. Tapi orang yang katanya angan-angannya banyak ingin buat kebaikan, tapi tidak pernah berpikir tentang rizki yang halal, menunjukkan bahasanya cita-citanya adalah bohong. Kenapa? Dia nggak rindu kepada Allah, hanya pengen disanjung manusia. Buktinya apa? Dia tidak pernah menjaga hartanya. Ya, hati-hati. Yang senang mencari rizki, kok ternyata tidak halal pun masih dikejar, alasan nanti buat masjid, buat pesantren. Itu menunjukkan kalau dia bohong dalam berniat. Kenapa? Tujuan sebaik apapun jika diraih dengan cara yang salah tidak akan sampai. Sampai digambarkan oleh Imam Ghazali, ibaratnya itu kayak orang berwudu, bagus, tapi dengan air kencing. Mana mungkin suci? Semoga Allah menjaga rizki kita, menjaga harta kita, yang selama ini rizkinya masih belum halal. Berhentilah akan jadi pahala buat Anda. Ayo cari yang halal. Jauhkan dari urusan-urusan yang dimurkai oleh Allah. Bisnis yang tidak benar, hindarkan. Tidak benar di sini bukan saja. Kita sekarang lagi bicara tentang bisnis. Ada satu catatan-catatan kami. Bisnis bukan sekedar halal haramnya yang dijual belikan. Akan tapi manfaatnya ada atau tidak. Jika Anda berbisnis, memang secara transaksi terpenuhi, Anda jujur, Anda tidak bohong. Tapi kalau usaha Anda merugikan orang lain, ini menghilangkan keberkahan dalam hidup Anda. Semoga Allah memberikan manfaat untuk kita, memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang berguna dengan rezeki kita, dengan ilmu kita, sehingga kita punya pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Syukuran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen Tanya Jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Blitar. Maaf saya ingin bertanya kepada Buya. Saya memiliki dua pertanyaan, yaitu tentang bagaimana hukumnya seorang wanita mengendarai motor sport, sedangkan wanita tersebut secara pakaian syar'i. Maksudnya pakai gamis panjang, tapi tetap memakai celana panjang warna hitam dan berhijab syar'i. Yang kedua, bagaimana hukumnya ya? Apakah tetap disifati perempuan menyerupai laki-laki atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi halal haram itu rambu-rambunya jelas. Sebelumnya pernah juga fatwa tentang perempuan nyopir mobil. Tiba-tiba ada muncul fatwa, perempuan haram nyopir mobil. Ini kan apa hubungannya keharaman dengan nyopir mobil? Ini kan aneh sekali. Fikih itu harus ada. Faham itu harus. Apa hubungannya nyopir mobil dengan keharaman? Alasannya apa nyopir mobil? Karena keluar rumah nggak harus pakai mobil, keluar rumah tadi. Apa hubungannya dengan pengharaman nyopir mobil? Nggak tahu di negeri Arab sana ada pengharaman perempuan nyopir mobil. Kalau rambu-rambu misalnya polisi melarang, lain cerita. Ini bukan hukum halal haram. Coba. Perempuan haram nyopir mobil. Ini sebuah contoh saja. Oh, nanti perempuannya kemana-mana. Pakai motor juga bisa, pakai sepeda bisa, jalan kaki juga bisa. Kalau kemana-mana jangan urusan dengan mobil. Oh, nanti kan apakah alasan di situ alasannya? Nah, kalau di kursinya nanti, kalau perempuan begitu nanti bisa mengganggu kandungan dan sebagainya. Yang di sebelahnya naik mobil juga sama, duduknya, kursinya sama, joknya. Kalau permasalahannya adalah urusan-urusan misalnya keluar jauh tanpa mahram. Ini sebutkan itu biarpun tidak dengan mobil. Sekarang motor sport. Sport itu kan motor motor balap atau bagaimana gitu kan? Iya. Sekarang tidak ada urusan dengan motornya. Sekarang itu naik motor sendiri kan boleh. Naik motor boleh. Apa yang menjadikan haram? Kecuali nanti model motornya tidak pantas untuk perempuan, spesial untuk laki-laki. Jadi bukan karena motornya, karena sudah tidak layak dia sebagai seorang perempuan pakai motor begitu. Jadi akan dikit-dikit gampang haram begitu, ada aturannya dong. Nah seperti itu. Kemudian,
Kalau pakai bajunya juga pakai syar'i misalnya. Kemudian di mana? Kalau pakai kontes naik motor ditonton kaum laki-laki, ya ini permasalahannya di saat ditonton kaum laki-laki, bukan masalah naik motor. Ya harus jelaskan. Kalau kita ingin menjaga kehormatan perempuan, kita fahamkan bahwasanya Anda wanita dijaga, dilindungi. Kenapa harus menutup aurat? Karena dalam diri Anda ada sesuatu yang punya daya goda kaum pria begini. Kita jelaskan pemahaman tentang kemuliaan akhlak. Tapi kalau naik motor, namanya sport atau motor asal saja, ya tentunya tidak bisa serta-merta menjadi haram. Kita lihat motornya kayak apa. Kalau motor itu adalah cirinya motor laki-laki, dan kalau sudah perempuan pakai kendaraan itu, sehingga bagi kaum pria yang nilai pria menjadi ada lintasan-lintasan orang enak, berarti itu adalah spesial kaum laki. Jangan itu haramnya karena itu. Mungkin mohon maaf, posisi kakinya menjadi aneh, tidak sesuai dengan perempuan yang sehendaknya dia adalah sopan. Nah, itu karena itu, bukan karena motor spotnya. Karena kalau kita nanti besok acara pakai mobil sport, nanti kayak becak sport nanti. Enggak, bukan masalah spotnya. Tapi caranya ini, kita harus jelas hukum fikih itu begitu. Jadi kalau motornya terus, kemudian di kalangan, dia bukan dipamerkan di kaum pria dan sebagainya, sopan santun masih ada, biasa saja. Apalagi kemana sport olahraga, tuh wallah alam saya nggak ngerti motor sport model kayak apa. Cuman kita bicara bahwasanya secara umum bahwasanya tidak serta-merta ada perempuan naik motor haram. Ada sebuah tempat perempuan naik motor haram. Yang nggak benar adalah perempuan keliling seenaknya sendiri pakai motor, nggak beraturan. Karena motor sama naik sepeda, sama dengan naik delman, sama naik ini. Seperti itu. Jadi selagi dia tidak bertentangan dengan norma, maksudnya akhlak, dia masih menutup aurat, oke. Kemudian motornya itu sesuai enggak dengan bentuk kewanitaan dia. Ada motor sport barangkali kakinya harus, itu tadi saya sebutkan. Sebab ada sebuah motor kalau pakai laki-laki jalan harus begini, mengangkang begitu laki-lakinya. Itu laki-laki masih tampak gagah, kalau perempuan tidak begitu. Maka itu menjadi tidak boleh bukan karena motornya. Bukan karena naik motornya, tapi jenis model motornya. Maka ini kami kembalikan kepada motor itu sendiri, seperti apa motornya. Kemudian cara mengendarainya, cara motornya di mana, cara mengendarainya, di mana tempatnya. Itu saya, di mana tempatnya. Biarpun pakai motor yang Masya Allah sopan, tapi kemudian dandanya nggak benar, depan kompri aja nggak benar, biarpun bukan motor sport. Biarpun bukan motor sport. Jadi ini mungkin kita rambu-rambu secara umum dalam memberikan hukum halal haram boleh tidak itu, bukan urusan motornya, akan tapi kita kembalikan bentuk motornya kayak apa. Kalau motor layak laki-laki, perempuan jadi atas, berarti tidak boleh. Di mana tempatnya, cara ngendarinya gimana? Nah, cara mengendarinya gimana? Cara naiknya seperti apa? Kalau masih dalam kesopanan, kemudian motornya biarpun namanya motor sport memang dibuat spesial untuk perempuan yang terhormat, kemudian juga di tempatnya pun juga terhormat bagi perempuan, ya sah saja, nggak ada masalah. Seperti hanya nyopir mobil. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, kembali kami informasikan kepada para pemirsa dan para pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama saya Musa, Buya. Hamba mau bertanya, apabila ada seorang suami itu tidak sengaja berkata ke istrinya, saya talak kamu 1, 2, dan 3, Buya. Itu jatuh talak atau tidak, Buya? Tidak sengaja itu gimana maksudnya? Dalam kondisi dia marah misalkan gitu, Buya. Sekian, Buya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita kembalikan kepada, jadi tidak sengaja. Kalau marah, ada marah yang masih dia sadar, ada yang marah di luar kesadarannya.
Di dalam madhab kita kembalikan pada madhab kita dulu, madhab Imam Syafi'i. Yang namanya cerai itu guyonannya pun jadi. Selagi diucapkan atas dasar kesadaran akalnya, maka jadi. Tapi kalau sudah diucapkan dalam keadaan tidak sadar akalnya, maka tidak jadi. Dan termasuk marah masih ada akalnya. Ada akalnya, yang masih marah ada akalnya, sebab marah itu kalau sudah full puncak, nggak sadar. Kayak bahasa Jawanya, butrek darah tinggi itu namanya. Jadi sudah kalap begitu kayak orang gila, itu babnya beda. Dan betul-betul dia tidak menyadari orang lain yang mendengar, dia nggak ngomong, nggak sadar. Kalau nggak sadar betul ya lain cerita. Nggak sadar mau gimana, mau dipaksa. Sehingga memang di sana ada ulama yang mengatakan cerainya orang marah tidak jadi, tapi marahnya kayak apa? Sehingga kita nggak usahlah ke madhab itu, kita langsung dalam madhab kita Imam Syafi'i bahwa jika ada orang mencerai dalam keadaan marah, tetap jatuh cerainya selagi dia betul-betul masih menyadari apa yang ucapkannya. Ya kan? 1, 2, 3 ya sama. Makanya kalau marah jangan main cerai. Kalau marah jangan banting piring. Sayang dong nanti piringnya beli lagi dong. Kalau marah jangan mukul, nanti nyesel. Jadi kita harus berpikir marah yang cerdas lah begitu. Dan biasanya amarah-amarah itu juga ada hubungannya dengan memang watak yang jelek. Atau mungkin masalah psikologi. Atau mungkin memang pasangannya suka bikin marah. Itu macam-macam. Kita perlu cermati itu semuanya. Jadi Buya tidak membahas masalah cerainya itu. Cerainya jangan jatuh cerai, udah 1, 2, 3. Cuman kenapa kok gampang banget andalannya menyelesaikan masalah dengan kalimat cerai. Yang laki-laki yang dikit-dikit mengucapkan kalimat cerai itu bukan laki-laki. Betul, harus direndahkan itu. Sebab sudah termasuk nih hikmah rabbaniyah. Cerai itu dipegang oleh kaum pria itu karena apa? Dia lebih tabah, lebih berpikir panjang. Dan tidak diberikan kepada perempuan. Perempuan itu karena lembut hatinya, lembut, penuh kasih. Jika kalau dia ada beban sedikit, cerai saja. Gampang itu. Makanya gampang minta cerai perempuan itu. Lah kok ada laki-laki kayak perempuan ini, bagaimana dia? Nggak boleh begitu. Laki-laki kayak perempuan, dikit-dikit cerai. Ya perempuan, dia begitu. Memang ada lembut hatinya, lemahnya. Dan bahasanya terbatas. Dia sebelum ngomong sudah didahului emosinya. Emosi cinta sama suaminya, saking cintanya kadang-kadang tinggalin saja. Padahal dia nggak mau ditinggalin, diiyai, loh kok gitu? Itu. Jadi itu perempuan bahasanya begitu, bahasanya dikuasai oleh kasih cinta. Cuman kalau laki-laki cerdas, sederhana. Saya selalu ngomong, kalau ada perempuan, para suami, tiba-tiba kok istrimu ngomong, cerai saja saya. Itu kan bahasa yang terbatas. Ngomongnya cerai aku, artinya bang, damai yuk, gitu tuh. Selesai yuk, berubah yuk, begitu. Karena setelah itu nggak mau dicerai, nyesel dia. Cuman laki-laki ada yang begitu, ini aneh banget gitu ya. Kalau ada laki-laki begitu. Cuman misalnya secara fikihnya, selagi memang dia menyadari apa yang diucapkannya, maka jatuh cerai. Dan menurut 4 madhab, cerai 3 pun dijatuhkan di satu waktu akan jatuh cerai. Atau satu-satu selagi masih dalam masa iddah jatuh cerai. Sebab masa iddah seperti masih istrinya. Mencerai hari ini, besok dilanjut, atau besok. Atau 1 jam, atau menit berikutnya. 3 kali maka jatuh cerai 3. Nah, seperti itu. Lalu kemudian mungkin kalau, lalu bagaimana solusinya? Sudah cerai 3. Solusinya adalah, biar istrimu yang kau dolimi itu, misalnya, ya dia merasakan menikah dengan laki-laki yang bakal muliakan punya anak banyak. Dan kamu belajar cari perempuan yang lain lagi, yang sekiranya Anda bisa sabar dengan dia, jangan dengan dia lagi. Kan begitu, jangan dipaksain. Makanya cerai itu adanya 1 dulu, belajar 2 dulu, belajar baru ketiga, bisa beneran. Dari awal langsung emosinya cerai. Itu menunjukkan kalau dia tidak pandai merayu. Naklukkan istri aja pakai ngancam cerai. Naklukkan istri pakai pukulan. Naklukkan istri pakai ancaman. Cinta nggak bisa diambil dengan cerai. Cinta tidak diambil dengan pukulan. Cinta tidak diambil dengan ancaman. Cinta dengan rayuan. Cinta dengan kelembutan. Wahai bapak, wahai para suami, cinta adalah dengan keindahan dan kelembutan. Bukan dengan cerai. Ini saja Allah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah perempuan untuk bisa bertanya. Dengan 1 orang 1 pertanyaan diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu. Buya izin bertanya.
Ada seorang pemudi berusia 20 tahunan, Buya. Ia tinggal di lingkungan yang toksik. Artinya dengan lingkungan yang selalu meninggikan suara ketika berbicara kasar, bahkan bertengkar di depan anak kecil sudah menjadi hal biasa di lingkungannya. Pemudi ini memutuskan untuk merantau, Buya. Namun baru-baru ini ia menemui adiknya yang masih SMP terkena depresi. Kerap menyayat tangannya sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sikap dan tindakan bagaimana yang sebaiknya dilakukan oleh pemudi ini? Kemudian apabila ia pergi menemui seseorang untuk dimintai solusi atau pergi ke psikolog, apakah dengan memberitahukan keadaan lingkungan tempat tinggalnya terhitung membuka aib saudaranya? Syukron, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada permasalahan yang hari ini memang perlu dicermati lebih dalam, kasus keunikan atau keanehan perilaku sebagian anak atau kejanggalan-kejanggalan yang menurut ahlinya yaitu ada permasalahan di dalam mentalnya. Sehingga ini perlu ahlinya, dan itu kami serukan untuk bisa minta tolong kepada ahlinya, yaitu psikolog, sebelum ke psikiaternya. Psikolog agar diselesaikan dulu, diberi solusi, ini penting sekali. Jadi mungkin pertama sebelum jawabannya ini adalah, mari kita melek sadar akan ilmu itu. Sebab kita menemukan seorang yang sudah, kalau tidak salah sudah sarjana, bahkan S3 atau bagaimana, katanya seorang pendidik, itu di saat anaknya diusulkan untuk dibawa psikolog naik pitam. Memang anakku gila. Siapa bilang gila? Kamu yang gila. Wong ini diarahkan terbaik, marah dia. Dipikir anak, jangan dibawa ke psikolog anak saya. Memang anak saya gila. Duh, Pak, bukan yang ke psikolog orang gila. Yang gila adalah sudah anaknya perlu ke psikolog, orangnya nggak mau seperti bapak itu gila. Sebab ilmu itu jangan, mohon maaf, saya peduli, kita harus menghormati ilmu. Ilmu kedokteran ada, dokter fisik ada, dokter psikik ada. Semuanya punya keahlian masing-masing. Dokter fisik nggak bisa menyelesaikan urusan psikologi. Dokter psikologi nggak bisa ngurusi urusan fisik, pasti saling tolong-menolong. Kiai nggak bisa, kalau nggak belajar ilmu psikologi, lalu ngurusi psikologi. Paling hanya nukil-nukil ilmunya, lalu dikembalikan pada ahlinya. Termasuk yang kami lakukan adalah kita kembalikan pada ahlinya. Kalau sudah sampai nyayat-nyayat, seperti ini. Biasanya ada orang memang depresi banyak, cuman kadang-kadang bergaul dengan siapa. Sehingga ada cara menyelesaikan depresi macam-macam. Ada yang karena berkumpul dengan orang salah, begitu. Karena pernah berkumpul dengan orang yang nyayat, jadi ikut nyayat. Jadi itu bisa saja dari depresi ada pada dirinya, kemudian dia ikut-ikutan karena ngelihat, dipikir solusinya begitu. Padahal tidak nikmat, katanya nikmat. Jadi ini. Dia adalah sakit mental, kalau dibiarkan jadi gila, harus kita sayang dong. Dan termasuk nanti terapi yang tertinggi adalah mengembalikan kesadarannya, kerinduannya kepada Allah. Jadi kalau kesejukan sebenarnya kayak semacam sugesti atau mentalnya itu biar kendor atau mulai normal, atau ya jika ada ketenangan di dalam batinnya, maka menguatkan keimanan. Makanya yang punya masalah psikologi, pertama ya perlu datang pada psikolog, tapi lebih dari itu Anda harus semakin dekat kepada Allah. Sehingga misalnya dia depresi karena perusahaannya hancur dan sebagainya. Ya karena dia jauh dari Allah, sehingga dia menganggap itu hancur kayak dunia kiamat dengan kebangkrutan. Sementara kalau dia berpikir sesaat, kemudian kembali kepada Allah, lalu tawakal, kan selesai, kan begitu. Cuman permasalahannya sudah terlanjur depresi, harus selesaikan dong, dibantu oleh psikolog. Jadi betul Anda membawa adik Anda ke psikolog, boleh. Bukan boleh, harusnya begitu. Dan kami sampaikan, sadar ilmu ini penting banget. Dunia ini yang sering dilupakan. Fatwa-fatwa fikih pun sangat erat hubungannya dengan ilmu ini. Maka jangan sampai ngeremehkan ilmu ini. Bagi yang punya ilmu, ayo pandai-pandailah atau nyebarkan ilmu tersebut, bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian Anda boleh menceritakan lingkungannya, tidak termasuk menggunjing. Yang menggunjing Anda menyebut orang. Anda tidak menyebut lingkungan kami begini, biar seorang psikolog punya gambaran.
Apakah solusinya anak ini pindah perlahan atau bagaimana? Ada tip-tip yang bisa diberikan kalau memang tahu lingkungannya. Bahkan keluarganya seperti apa. Tapi sebatas yang dibutuhkan. Ya. Kalau urusan dengan aib, maka itu pun ada rambu-rambunya. Makanya kami rindu kalau para psikolog itu semakin mendekat kepada dunia syariat agar ngerti rambu-rambu. Seperti halnya para ulama hendaknya juga mendekat dengan ahli psikologi supaya bisa dibantu dalam menyelesaikan umat. Kita ternyata perlu tolong-menolong. Seorang psikolog nggak ngerti ilmu syariat, ngaco nanti bisa bahaya juga. Paling tidak dekat dengan ulama agar ada rambu-rambunya. Lah Ustadz pun nggak pernah punya ilmu ini, lihat dianggap itu hanya anak nakal saja. Akan tapi dia punya masalah psikologi. Baik. Kemudian Anda lebih baik tinggal di rumah saja menemani adik Anda daripada Anda melancong ke tempat. Kalaupun Anda pergi bawa adik Anda, karena Anda menduga lingkungan Anda adalah lingkungan tidak baik, kalau Anda biarkan, jangan sampai Anda berpikir egois, Anda pengen baik sendiri, tapi Anda tidak peduli dengan adik-adik Anda. Yang itu akan menghadirkan penyesalan panjang, yang bukan saja di dunia Anda akan nyesal di akhirat, karena Anda akan dianggap sebagai anak, sebagai kakak, yang tidak memperhatikan adik-adiknya. Itu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, alhamdulillah telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Dengan siapa dari mana? Dengan Bapak Yono dari Kuningan. Baik Bapak, silakan bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya mengenai tadi pembahasan kalau sekarang di posisinya lagi fakir atau miskin, untuk menata hati agar kita selalu ingat akan niat kebaikan itu, tip-tipnya seperti apa Buya? Jadi kalau sekarang posisi saya lagi fakir itu, ingin berderma, seperti yang telah diceritakan tadi oleh Buya, kita harus belajar sedikit demi sedikit. Nah, untuk menata hati agar selalu konsisten seperti itu, seperti apa tipnya untuk kita tidak lupakan kebaikan? Begitu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda mendengar dari awal, pasti Anda sudah ada jawabannya. Cuman mungkin Anda belum bisa menyimpulkan praktisnya kayak apa begitu. Karena yang dihadirkan pada majelis ini yaitu tadi. Bagi orang yang tidak mampu, fakir dan sebagainya, bagaimana membesarkan niatnya akan dapatkan pahala. Cuman mungkin karena sudah ditanyakan begini, ya kami sampaikan bahwa agar kalau sudah terlanjur fakir, kemudian tadi disebutkan bercita-citalah seperti orang kaya yang berderma agar Anda mendapatkan pahala seperti orang kaya tersebut ya, yang mengamalkan ilmunya, menggunakan kekayaan untuk kebaikan. Maka pertama dan utama adalah dengan kefakiran Anda tidak menjadikan Anda melakukan keharaman. Pastikan itu dulu. Kalau Anda dengan keharumannya gelap mata melakukan keharaman, pasti bohong kalau bercita-cita ingin jadi orang kaya yang sukses. Sebab Anda apa? Berarti kalau Anda sudah dengan kefakirannya untuk bisa bantu lalu melakukan yang haram, berarti Anda bukan mencari pahala, pengen disebut oleh orang. Sebab gini loh ya, kalau Anda fakir, niat Anda benar, lalu Anda jauh dari keharaman, Anda sudah dapat pahala segede itu, kurang apa ayo? Nggak perlu Anda melakukan yang haram, ngambil modal yang haram, yang ada riba, nggak perlu. Justru Anda kebohongan niat Anda di saat Anda memulai bisnis Anda, usaha Anda dengan yang haram, itu bohong niatnya. Karena apa? Anda pengen dibilang saja oleh manusia kalau Anda orang kaya berderma. Kalau hanya pengen dipandang Allah dengan kefakiran Anda, oke, sudah diterima oleh Allah, kan gitu. Maka pastikan Anda dengan kefakiran tidak menggunakan modal haram, bisnis tidak haram, harus tetap di jalur Allah. Itu tanda tulus niat Anda. Kemudian yang kedua, yang selama ini fakir zahir, maka jangan sampai kita fakir batin. Jadilah orang kaya hati ya, untuk kaya hati. Kaya hati itu bagaimana? Itu tadi, kaya hati tidak dikuasai oleh, tidak silau dengan gemerlap kekayaan. Jadi tidak pernah merasa terpuruk dengan kefakiran. Dia punya Allah. Dia tidak, ya, kaya hati. Kaya hati itu lebih penting. Kaya hati itu adalah syukur, qanaah yang Allah berikan dia syukuri. Tapi begitu sebaliknya, biarpun orang kaya punya gunung emas, tapi kalau hatinya tamak, tidak kaya hati, melarat terus dia. Kata Nabi menggambarkan ada orang diberi satu lembah emas, minta yang kedua.
Karena hatinya yang rusak, hatinya yang fakir, dikasih 10 perusahaan masih fakir. Sehingga coba, gila enggak? Dia punya 10 perusahaan, kebakar 6, stres masuk rumah sakit. Padahal masih punya 4, 4-nya pun masih kaya raya. Nah ini kebodohan, kan begitu. Ya, jadi kaya hati itu penting. Kaya hati adalah nggak bisa dibeli orang. Dia nggak punya apa-apa, tapi nggak mau ditawari dengan yang haram. Bisnis haram, sogoan haram, nggak bisa. Saya kenal Allah. Saya kefakiran ini nggak boleh menjadikan saya sengsara. Jadi biarpun dia belum kaya, sudah kaya. Kaya hati. Jadi ustadz hebat. Jadi pejabat nggak bisa disogok. Jadi pengusaha nggak akan culas. Jadi ustadz nggak akan makan duit pondok. Karena hatinya kaya. Itu. Jadi Anda harus menjadi orang yang kaya hati. Ya, kuatkan, tingkatkan syukur. Kemudian ada cara pandang agar kita tidak merasa terpuruk. Cara pandang, lihatlah di sana ada orang yang lebih kurang baik nasibnya daripada Anda. Nah, kalau Anda hanya makan sekali, di sana ada orang 3 hari nggak makan. Ada orang 3 hari nggak makan, ternyata di sana ada sudah 3 hari nggak makan, sakit lagi, macam-macam. Jadi berpikirlah untuk seperti itu agar kita mudah mensyukuri karunia Allah. Kembali kepada syarah hadis tadi, insya Allah Anda akan menemukan jawaban lebih detail lagi. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, alhamdulillah kembali telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersolat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatnya dulu, Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah dari Tegal. Maaf Buya, saya mau bertanya, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu Ibu ya. Ya kan. Saya itu pernah bertengkar dengan suami saya. Lalu suami saya bilang, ya udah kita sama-sama masih muda. Kemudian suatu ketika juga bertengkar lagi dan saya pernah minta pisah juga Buya. Kemudian suami saya bilang, ya udah kita sama-sama masih muda. Tapi setelah bilang seperti itu saya tanya maksudnya apa gitu. Ya kita sama-sama masih muda gitu aja. Dia tidak mengatakan mau pisah atau apa, dia tidak mengatakan. Karena suami saya berdalih selama saya tidak mengatakan saya kamu cerai atau saya kamu talak, itu tidak akan jatuh talak. Sering Anda berantem gitu. Berarti 3 kali ini Bu ya. Saya juga sebelumnya menikah tidak berapa tahu lama tentang Anda berapa lama menikah? Baru 6 bulan Bu ya. 6 bulan sudah berantem ini, segitu banyak Anda ini. Iya Bu ya. Baik. Kemudian saya tanya, saya lihat status teman saya, intinya dosa yang berkepanjangan itu zina yang sudah ditalak 3 tapi masih berhubungan. Setelah lihat status itu saya langsung tergugah hatinya, ya Allah. Katanya kalau istri yang selalu minta pisah itu dilaknat ya Bu ya. Saya baru tahu itu Bu ya. Saya langsung istighfar ya. Minta ampun sama Allah, saya janji nggak akan pernah minta pisah lagi minta berkata seperti itu lagi. Kemudian saya tanya ke suami saya, padahal itu posisinya sudah baik-baik saja Bu ya. Saya tanya ke suami saya, dulu pernah bilang kita sama-sama masih muda itu ada niat atau tidak? Terus kata suami saya, ya nggak ada lah gitu. Saya tuh cuma nggak suka kalau kamu tuh selalu bilang pisah-pisah. Memang dulu sebelum nikah saya selalu bilang pisah kayak gitu Bu ya. Itu suami saya nggak suka. Anda ini aneh. Kemudian Sebelum nikah minta pisah, setelah nikah ribut. Enggak Bu ya, saya setelah kejadian, mungkin ini cara Allah untuk menegur saya ya Bu ya, dengan melihat status itu, kemudian saya langsung terbuka hatinya. Oh, saya takut dilaknat sama Allah Bu ya. Itu kapan kemudian Anda lihat status? Lihat status itu minggu kemarin Bu ya. Setelah itu Anda ribut lagi enggak? Enggak pernah ribut lagi Bu ya. Saya langsung minta maaf sama suami saya. Mas, saya minta maaf, saya tahu ternyata itu dosa besar, saya tidak akan minta seperti itu. Baik, Ibu bisa langsung ke inti pertanyaan. Kamu gitu. Baik. Kenapa Bu ya? Maaf Ibu, bisa langsung ke inti pertanyaannya. Iya, kemudian saya kenapa ya Bu ya, kadang muncul rasa was-was, takut karena barangkali saya takut suami saya itu benar ada niat atau tidak. Tapi saya tanya ke suami saya, kalau kamu takut silahkan kamu tanya ke orang atau guru ngaji kamu yang kamu percaya atau orang tua kamu yang percaya. Kalau itu
jatuh talak 1, kamu mau tinggalin aku atau tidak terserah kamu gitu. Baik. Cukup. Iya, saya mau tanya, intinya kalau suami saya tak tanya ninggalin aku itu termasuk talak kinayah bukan ya Bu ya? Soalnya kata suami saya tidak pernah ada niat seperti itu dan Anda, baik. saya setelah itu Buya, saya berjanji kami sudah tidak paham. akan. Anda, saya paham betul, sudah kerasa. Anda itu sakit mental. Nggih Bu ya. Ya, Anda datang ke psikolog. Anda sedang ribut, minta cerai, nyesel. Kemudian setelah itu was-was kayak cerai gitu ya. Saya tegur, memang kadang-kadang ngobati ibu itu begini. Anda pergi dokter disuntik sakit, bokong saya disuntik sakit waktu itu. Ya, ibaratnya begitu. Anda sekarang saya kasih obat, Anda punya mental itu. Anda tidak bisa nahan emosi, Anda tidak sini tiba-tiba minta cerai dan sebagainya, dikit-dikit minta cerai. Anda berubah insya Allah. Kalau memang Anda masih berat seperti itu, Anda pergi ke psikolog. Yang jelas, suami Anda sudah mengatakan tidak. Tidak jatuh cerai, selesai. Jangan pikirkan lagi. Tidak jatuh cerai. Berarti setelah itu kemudian Anda berjanji bukan sekedar tidak minta cerai. Anda tidak gampang marahan lagi dengan dia. 6 bulan baru. Kemudian saya nasihati kepada siapapun. Di dalam pernikahan yang baru itu memang kita perlu penyesuaian. Makna menyesuaikan itu Anda harus paham. Makna menyesuaikan, menyesuaikan diri adalah Anda siap ketabahan untuk faham pasangan, kemudian Anda maafkan. Bukan Anda menjadikan dia harus begini, nggak cocok dengan saya, lalu saya marahi, bukan menyesuaikan. Baik Anda, ini saya tegur keras ini, Anda kena was-was sudah, kayak merasa cerai, sudah selesai, enggak. Hari Anda harus mesra, kalau Anda, nah ini solusinya, kalau Anda sudah mulai marah kepada suami, dan sebagainya, Anda punya ayam enggak di rumah? Anda sudah Anda kasih makan ayam, Anda kejar itu ayam. Atau Anda menyiram bunga sambil membaca sholawat, selesai. Artinya harus pandai mengalihkan. Jangan sampai Anda terus fokus kepada suami. Anda cinta kepada suami, buktinya Anda tidak mau ditinggalkan. Sampai Anda menyesal minta cerai. Yang menjadi masalah, kenapa Anda waktu itu minta cerai? Sekarang Anda punya ilmu, nggak boleh dan sebagainya. Belum jaminan kalau Anda masih punya penyakit seperti itu. Jadi, solusinya pokoknya, ingat, di saat Anda mulai emosi dan sebagainya, Anda harus punya pengalihan yang positif deh. Jadi ya kalau suami mulai langsung, pokoknya positif deh. Apakah tadi nyiram bunga, atau berjanji deh, Bang, pokoknya saya minta maaf. Kapan saya mulai marah, saya minta izin, saya akan gigit kuping abang ya. Misalnya. Harus ada seninya dong. Nah ini sebenarnya dia nggak marah beneran, cuman karena punya sifat. Ada orang gampang marahan. Setelah itu nyesel. Itu mental sakit dia. Mental dia. Nggak ada apa-apa marah, nggak ada angin marah. Ini marah. Kadang tiba-tiba nek sama suami nggak jelas. Mentalnya. Wong dia sayang, cinta. Ada orang cerita ke saya, Buya suami saya begini, sampai pusing nggak baik. Saya minta nomor teleponnya. Iya Buya ini. Buya mau ngapain? Saya akan bilang kepada suamimu agar kau dicerai saja. Oh, enggak Buya, bukan saya gitu maksudnya. Mulai tadi Anda ngomong jelek-jelekin. Berarti Anda itu sakit mental. Jadi ini permasalahan problem itu. Jadi sudah selesai ya. Pertanyaan panjang karena memang permasalahan hari ini besar mental. Ribut rumah tangga gara-gara itu nggak bisa memahami pasangannya. Atau selalu minta difahami, dia sendiri nggak bisa paham. Problem ini rumah tangga begitu. Jadi saling mengerti itu gimana sih? Saling sabar, memaafkan. Itulah yang indah hidup rumah tangga. Jangan berantem. 6 bulan sudah berkali-kali sudah mau cerai. Enggak. Baiklah, ini langsung kapok bertanya dia nih. Akhirnya sudahlah, daripada saya tanya lagi, mending saya nggak ribut. Bagus, insya Allah seperti itu ya. Indah setelah ini ya, suamimu masih suamimu, jangan marah-marah lagi. Kalau ada bau-bau marah, Anda harus segera bisa mengalihkannya. Ya, Anda harus bisa mengalihkan, Anda pergi dulu sejenak, ngambil air wudhu seperti yang diajarkan, kemudian Anda baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi jangan bikin kesel orang juga. Nah, ya. Itulah ya, jangan sampai Anda bikin kesel orang. Dan juga salam takdim kepada suami. InsyaAllah sampaikan salam takdim kepada suami tadi ya. Izin untuk gigit tadi ya. Atau salam gigit untuk suamimu ya. Salam peluk buat suamimu. Pokoknya salam cubit buat suamimu ya. Indahlah rumah tangga. Jangan bikin saya cepat tua. Apa nanya. Saya pengen yang tanya kepada Buya itu yang indah-indah. Biar saya awet muda. Itu loh tanya problem itu bikin saya susah ya. Syukran. Makasih. Jazakallah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan. Bismillah, korban Al-Bahjah. Jadi ada panitia korban di Al-Bahjah bagi yang ingin
berkorban, Anda bisa mentransfer, nanti akan dibelikan kambing sesuai dengan keinginan Anda. Konfirmasi, informasi, pertanyaan tentang cara-caranya langsung ke nomor telepon 0821 2078 9344. Untuk mentransfernya tentu ada rekeningnya, yaitu nomor rekening BSI 751-222-9918 atas nama korban Al-Bahjah, kode bank 451. Kemudian juga pembahasan tanah. Oh, ini lain lagi. Kita alhamdulillah untuk Saung Balong, berarti yang kemarin apa sudah selesai satu-satu. Ini program baru lagi. Kemarin ada, kayaknya belum waktunya disuarakan. Kita pengen satu-satu menyelesaikannya. Ini di Saung Balong kita akan membeli tanah lagi di samping pondok, kurang lebih 2,5 miliar. Alhamdulillah, karena nempel bahkan di dalam pondok, subhanallah. Dan ini yang menjual dan jual bahasa bau-bau dakwah lah ibaratnya, bukan ini akan kita versi juga. Cuman kita pengen menyelesaikan tanggungan yang ada di samping pondok ini. Yang kemarin itu. Kemarin itu langsung rekening wakafnya. Ini dulu aja diberesin satu-satu. Bahwasanya 3 miliar yang harus kita bayari sudah hampir terpenuhi. Sudah 2,5 miliar, kurang 600-an juta. Kita selesaikan dalam beberapa hari ini, baru kita pindah proyek selanjutnya. Langsung ke rekening ini. Anda wakaf untuk orang tua, untuk guru, untuk anak. Diniatkan semuanya. Untuk yang masih hidup, untuk yang telah meninggal dunia ya. Yang punya masalah dengan suami diniati, semoga dengan ini semakin indah ya. Yang punya masalah anaknya diniati, semoga anak mudah diatur. Langsung ke BSI, nomor rekening 777-444-1179 atas nama Wakaf Tanah dan Bangunan Al-Bahjah, kode bank 451. Atau Bank Muamalat, nomor rekening Bank Muamalat, nomor rekening 1390456 atas nama Al-Bahjah Wakaf Tanah dan Pembangunan, kode bank 147, konfirmasi ke 0811 2222 2422. Baik. Kemudian telah dibuka SMP Al-Bahjah An-Nahl yang ada di Tangerang, di lingkungan pesantren Al-Bahjah Fajrul Falah. Maka kami himbau, itu semua Al-Bahjah, cuman SMP Putri. Pendaftaran dimulai 11 Ramadan sampai 18 Dzulqa'dah. 2 April sampai 7 Juni. Tesnya adalah 12 sampai 14 Dzulqa'dah, 10 sampai 12 Juni. Nomor HP bagi yang ingin konfirmasi informasi ke 0813 3066 2008 atau 0813 8989 0399. Alamat Komplek Duta Bintaro, RT 001 RW 0012, Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Baik, sudah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Yang telah mendahului kami, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jaga anak-anak kami, para santri kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Berikan kepada mereka segala kebaikan yang hadir, yang tidak hadir, yang menyaksikan, yang mendengar suara ini. Berikan kepada kami semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Jadikan hidup kami indah dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan dari perselisihan dan percekcokan ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami. Dan yang sudah kau berikan rezeki yang cukup, kami mohon ya Allah, angkat derajat mereka, tambahkan rezeki mereka dan tambahkan kebaikan mereka ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi orang kaya yang menyesal ya Allah. Tambah rezekinya, tambah amal kebaikannya, dan susulkan kami kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan dari menfitnah dan difitnah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama.
Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan pagi hari ini. Tetap istiqomah mengikuti program-program kami selanjutnya dalam kajian kitab Al-Hikam yang dilaksanakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya Taqwa Kota Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Haikal Ramadan selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.